Halo sobat-sobat di Nusantara. Pada video kali ini kita akan membahas dengan tema yang agak berbeda, yaitu tentang kabar Sabdo Palon nagih janji. Sobat-sobatku, perihal Sabdo Palon nagih janji, sebenarnya ini adalah pembahasan yang sudah banyak sekali dibahas oleh berbagai orang, baik melalui channel-channel YouTube yang bisa didapatkan banyak sekali membahas hal ini. Juga ada literasi-literasi atau literatur-literatur, ya, tulisan-tulisan, juga buku-buku yang membahas tentang hal ini. Yaitu saya sekilas saja ya. Intinya adalah Sabdo Palon pernah berjanji memberikan waktu 500 tahun sejak runtuhnya Majapahit kepada kelompok Islam dari luar Nusantara, yaitu Islam Arab, ya, untuk membuktikan bahwa ajarannya betul-betul baik di Nusantara ini. Dikasih waktu 500 tahun oleh Sabdo Palon. Ceritanya kira-kira demikian ya. Saya singkat saja, teman-teman bisa lihat di channel-channel yang lain kalau mau tahu lebih jelasnya. Jadi pada saat itu setelah Majapahit runtuh sekitar tahun 1478 Masehi, ya. Kemudian Syekh Subakir berkata kepada Sabdo Palon bahwa dia mau mengislamkan Nusantara dengan Islam yang dari Arab. Nah, kemudian Sabdo Palon bilang, buat apa? Kamu bicara tentang apa? Tentang Sang Maha Pencipta dengan aturan-aturannya. Loh, Sang Maha Pencipta itu sudah ada dalam jiwa kami. Pada saat itu di Jawa dan Nusantara adalah bermayoritas agama Budi, yaitu agama Hindu Buddha Jawa, ya. Jadi agama Budi disebutnya. Jadi tentang Sang Maha Pencipta sudah dipahami, ada di dalam diri kita. Kemudian tentang perbuatan-perbuatan baik semua juga sudah ada dalam ajaran agama Budi. Buat apa lagi kok harus diislamkan dari Arab sana? Tapi singkat ceritanya kemudian Syekh Subakir ya minta kesempatan untuk membuktikan, dan Sabdo Palon memberi waktu. Baiklah, saya kasih waktu 500 tahun. Buktikan ya. Tapi kalau sampai nanti tidak terbukti Nusantara menjadi lebih baik, maka saya akan menagih janji. Kira-kira begitu ceritanya. Nah, adapun kita ketahui teman-teman sobat-sobatku, Islam di Nusantara ini atau yang sekarang bisa disebut sebagai Islam ala Nusantara adalah bukan Islam Arab ya. Islam Arab lebih cenderung didefinisikan atau dipahami sebagai Islam-Islam yang radikal ya. Kelompok atau golongan-golongan yang menyebut diri sebagai Islam tapi radikal, seperti Wahabi, kemudian Ikhwanul Muslimin, kemudian juga HTI dan sebagainya ya. Nah, Islam yang ada di Nusantara ini yang berkembang selama ini baik-baik saja adalah Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tapi belakangan kemudian muncul Islam-Islam yang menyebut diri sebagai Islam ya, tapi garis keras, radikal, suka mengkafir-kafirkan golongan lain, bukan cuma non-muslim yang dikafirkan, bahkan kelompok Islam yang lain dari golongan mereka juga disebut sebagai kafir, masuk neraka ya. Jadi intinya terjadi sebuah keradikalan di Nusantara ini, dan juga mulai simbol-simbol peninggalan-peninggalan Nusantara mulai ada ingin dihancurkan, ingin dirusak, ingin disingkirkan. Kira-kira demikian. Nah, intinya setelah 500 tahun Majapahit runtuh, bukannya Nusantara menjadi lebih baik, tapi juga banyak korupsi,
banyak tipu muslihat, dan belakangan semakin banyak keradikalan dan intoleransi. Ya, dulu sejak Indonesia merdeka, yang juga ditopang oleh sobat-sobat kita dari NU dan Muhammadiyah, ya. Kemudian belakangan sejak zamannya Pak SBY, ya, radikalisme semakin berkembang. Muncul Islam-Islam yang intoleran atau tidak toleran, yang semakin berani menunjukkan dirinya dan menciptakan radikalisme dalam banyak perbuatan-perbuatan. Dan terhitung sejak runtuhnya Majapahit sampai sekarang sudah sekitar 500 tahunan. Nah, maka dianggap sudah saatnya Sabdo Palon nagih janji. Janji apa yang ditagih? Ya, intinya adalah janji yang diucapkan oleh Syekh Subakir bahwa Nusantara mau diislamkan dan nanti akan menjadi lebih baik. Tapi ternyata terbukti tidak juga. Nah, maka gara-gara kelompok-kelompok radikal itu yang mengaku-ngaku Islam itu, yang mengklaim diri sebagai rahmatan lil alamin, tapi kok banyak mengajarkan intoleransi, tidak toleran terhadap kelompok lain, bahkan menghancurkan situs-situs tertentu, merusak simbol-simbol agama lain. Nah, maka saatnya Sabdo Palon nagih ini. Mana buktinya? Dan menuntut janjinya itu. Dan waktunya sudah habis. Karena cuma 500 tahun. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya silakan tonton di channel-channel YouTube yang lain ya, detailnya. Tapi pada kesempatan ini saya akan menyoroti dari sisi yang berbeda. Jadi begini sobat-sobatku. Sabdo Palon nagih janji. Ya. Yang saya fokuskan adalah kita membahas kelompok Islam yang intoleran. Ya, jadi pembahasan ini khusus membahas kelompok Islam yang tidak toleran atau Islam yang disebut sebagai radikal. Bukan Islam yang baik ya. Mengapa? Karena kita ingat pertama ini, dalam hadis Ibnu Majah dan beberapa hadis yang lain mengatakan hal yang sama. Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Umat Kristen menjadi 72, umat Yahudi 71. Nah, ini penggambaran aja ya. Artinya pecahnya umat Islam ini paling banyak. Dan dari 73 ini, yang selamat hanya satu golongan. Sedangkan kelompok yang 72 lainnya binasa. Nah, jadi yang benar hanya satu golongan. Itu menurut hadis Ibnu Majah dan beberapa hadis yang lain. Ini hal pertama yang harus diingat. Nah, Islam yang selamat ini tentunya yang menjadi rahmatan lil alamin, yang betul-betul dia bisa ada di kelompok mana-mana ya, bisa ada di NU, ada di Muhammadiyah atau di kelompok mana aja, tapi sikapnya baik, benar-benar cinta sesama manusia, benar-benar mengajarkan rahmatan lil alamin, benar-benar mengajarkan ajaran tentang Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebagainya ya. Ini yang selamat. Nah, sedangkan yang radikal, yang tidak toleran atau intoleran itu tidak akan selamat. Itulah kelompok yang 70-an atau 72-an. Ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua sobat-sobatku yang harus dipahami dan diingat baik-baik adalah ada hal yang sangat menarik dan harus kita berhati-hati memahaminya ini ya. Jadi ini sebuah informasi, jangan dianggap pasti benar atau juga tidak benar ya, tapi hanya perlu diketahui dan dipahami baik-baik. Ya. Ada tiga ulama besar dalam sejarah Islam yang pernah meramalkan, bukan meramalkan ya, menubuatkan. Ya. Yang pertama adalah ulama Ibnu Hajar Hambali. Pernah bernubuat atau menubuatkan bahwa umur umat Islam
di dunia ini akan lebih dari 1400 tahun Hijriah. Jadi tahunnya tahun Hijriah ya. Umur umat Islam akan lebih dari 1400 tahun Hijriah. Tetapi kurang dari 1500 tahun Hijriah. Itu sebabnya dalam penanggalan Hijriah tidak ada tahun 1501. Ya, atau tanggalan Hijriah tidak dibuat lebih dari 1500. Karena sudah dinubuatkan bahwa umur umat Islam menurut ulama Ibnu Hajar Hambali lebih dari 1400 tahun, tapi kurang dari 1500 tahun Hijriah. Kemudian yang kedua, nubuat yang serupa disampaikan oleh Imam Asyuyuti bahwa umur umat Islam akan 1477 tahun Hijriah. Jadi ini sama ya. Lebih dari 1400 tapi kurang dari 1500. Kira-kira 1477-an. Menurut Imam Asyuyuti. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Hajar Asqalani, umur umat Islam akan 1476 tahun Hijriah. Jadi kalau kita bulatkan kira-kira sekitar baik Imam Asyuyuti, Ibnu Hajar Asqalani dan Ibnu Hajar Hambali kira-kira mengatakan umur umat Islam di dunia akan sekitar 1470 tahunan lah. Ada yang pokoknya lebih dari 1400, kurang dari 1500. Ada yang bilang 1477, ada yang bilang 1476. Nah, perhatikan baik-baik Sobat Warin. Perhatikan baik-baik sobat-sobatku. Dari ketiga ulama muslim ini, yaitu Ibnu Hajar Hambali, Imam Asyuyuti, dan Ibnu Hajar Asqalani, yang menubuatkan tentang umur umat Islam, yang kalau kita bulatkan sekitar 1470-an tahun Hijriah. Ya. Nah, kalau hal ini kita bandingkan dengan Sabdo Palon di zaman Majapahit sudah runtuh, yang berkata bahwa Islam Arab akan diberi waktu di Nusantara hanya 500 tahun saja untuk membuktikan. Nah, kalau tidak bisa membuktikan, maka Sabdo Palon akan nagih janji. Nah, jadi artinya zaman sekarang kita ini Sabdo Palon sudah waktunya mulai nagih janji. Nah, perhitungannya bagaimana? Dikatakan oleh Sabdo Palon diberi waktu Islam Arab. Sekali lagi ya, saya garis bawah ini Islam Arab adalah Islam yang intoleran atau Islam yang tidak bertoleransi, Islam-Islam yang radikal ya. Diberi waktu 500 tahun. Nah, kita ingat Majapahit runtuh itu tercatat dalam catatan sejarah sekitar tahun 1478 Masehi, ya, tahunnya tahun Masehi. Nah, tetapi kita ingat pula bahwa Majapahit di zaman Majapahit itu tidak memakai penanggalan Masehi. Tapi penanggalannya adalah tahun Saka Jawa. Nah, tahun Saka Jawa ini ada wukunya. Kalau zaman sekarang masih dipakai di Bali salah satunya ya. Jadi di teman-teman saudara-saudara kita di Bali masih memakai tahun Saka plus wuku. Nah, 1 tahun itu umurnya ada bukan 365 hari, tapi 420 hari. Nah, jadi bagaimana kita cara menghitungnya? Begini. Karena 1 tahunnya 420 hari, berarti 500 tahun yang dimaksud oleh Sabdo Palon adalah 500 kali 420 dibagi 365 hari. Ya, jadi untuk mengetahui jika dijadikan tahun Masehi jatuhnya tahun berapa ya, kita menghitungnya 500 tahun kali jumlah harinya 420 hari. Kemudian dibagi 365 hari. Maka jatuhnya menjadi 575, sekian tahun. Nah, jadi artinya 500 tahun Saka plus wuku ini jika dijadikan tahun Masehi sama dengan 575 tahun.
Sehingga terhitung dari Majapahit runtuh 1478 ditambah 575 tahun, sekian tahun, ini menjadi tahun 2053. Jadi sekitar tahun 2050-an, Nusantara akan bersih dari Islam radikal, dari Islam yang intoleran. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita bisa lihat, sekarang ini tahun 2021 Masehi. Atau kalau dijadikan tahun Hijriah, sekarang lebarannya tahun berapa nih? 1442 ya. 1442 atau 43? 42 kayaknya ya. 1442 Hijriah. Dan tahun 2053 nanti, ini adalah tahun 1474 Hijriah. Nah, perhatikan baik-baik. Tahun 2053 Masehi sama dengan 1474 Hijriah. Sekarang bandingkan ini, angka ini, 1474 Hijriah dengan nubuatan dari ketiga ulama Muslim besar di dunia ini. Yang mengatakan bahwa umur umat Islam adalah sekitar 1470-an tahun. Lah, sama kan? Apa yang dikatakan Sabdo Palon dengan apa yang disampaikan oleh ketiga ulama Muslim ini sinkron atau ada hubungannya. Sama-sama mengatakan 1470-an tahun. Inilah Sabdo Palon Nagih Janji. Sudah mulai. Ada beberapa literatur mengatakan, konon katanya sejak Gunung Merapi meletus, laharnya turun mengarah ke arah barat daya. Tanda-tandanya kira-kira begitu. Kemudian juga ada air laut yang naik ke daratan. Itu sudah pernah terjadi, tsunami ya, beberapa kali di Indonesia. Jadi tanda-tanda Sabdo Palon mulai nagih janji. Jadi sekitar tahun 2050-an ini menggenapi 500 tahun kalau terhitung secara 500 tahunnya tahun Saka plus Wuku. Ya, tapi kalau hitungannya tahun Masehi ya berarti 1478 ditambah 500 jadinya berapa nih? 1000 ini 500 jadi 1900 ya. 1978. Ini hitungan 500 tahun Masehi. Tapi kalau hitungan tahunnya tahun Majapahit, tahun Caka plus Wuku, jatuhnya tahun 2053, 2050-an lah. Jadi begitu sobat-sobatku. Jadi Anda mau percaya atau tidak, inilah informasi yang harus diketahui, khususnya bagi warga Nusantara. Sabdo Palon Nagih Janji. Ya, artinya kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran di Nusantara ini tidak diberi waktu lagi. Tidak diberi kesempatan lagi. Atau istilahnya, waktunya sudah habis. Kalau orang bilang, wes titi wancine. Sudah tiba saatnya. Harus pulang ke asalnya. Harus disingkirkan dari Nusantara. Dan itulah timbulnya agama Budi. Jadi akan kembali agama Budi. Jadi nanti semua agama, agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu akan mengajarkan ajaran inti budi pekerti, cinta kasih ya, yang menjadi rahmatan lil alamin. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang Sabdo Palon Nagih Janji ini. Baik, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Tapi hal ini harus disampaikan sobat-sobatku. Khusus untuk kita semua yang tinggal di Nusantara Jaya. Baik, sekian video kali ini. Salam sejahtera.